Baik, perkenalkan nama saya Gerardo Arvel Kavindra dari Program Studi Teknik Mesin dengan NPM 22060555315 dari kelas Dasar AI dan IoT 01. Nah, untuk pengerjaan tugas akhir UTS ini, saya dituntut untuk membuat Artificial Neural Network atau ANN untuk memprediksi suatu data. Nah, dataset yang saya gunakan untuk tugas akhir ini adalah water potability atau keamanan suatu air untuk dikonsumsi manusia. Nah, keamanan suatu air yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu diukur dari beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut adalah pH value, hardness, solids, kloramin, sulfat, konduktivitas, karbon organik, dan level potability tersebut. Nah, untuk dataset ini, data ini diambil dari lebih dari 3.000 sampel air berbeda. Jadi kita punya dataset yang cukup diverse. Pertama-tama saya akan membuat ANN untuk regresi. Nah, kode yang saya buat atau script yang saya buat untuk regresi ini seperti berikut. Nah, pertama-tama saya akan memasukkan dataset saya kepada script ini. Seperti bisa dilihat, data readable untuk water potability. Nah, ini itu hanya berfungsi untuk memasukkan data yang kita punya kepada script ini. Lalu kita akan memisahkan data tersebut untuk regresi dan klasifikasi. Untuk regresi, kita punya XREG dan YREG. Nah, untuk XREG ini adalah untuk mengambil semua input atau semua feature atau kolom atau faktor tadi yang saya sebutkan, kecuali untuk faktor pH, karena di regresi ini kita hanya akan berusaha untuk memprediksi kualitas air tersebut dari segi level pH atau pH value. Jadi kita akan mengambil semua faktor tadi kecuali untuk pH sebagai model regresinya. Dan pada dataset ini akan sepanjang kolom dari kolom 2 hingga kolom 10. Oleh karena itu saya masukkan 2 dan 10. Lalu kita lakukan hal sama untuk klasifikasi, tapi ini untuk nanti untuk bagian klasifikasi. Now, kita akan membuat dan mengkonfigurasi neural networknya. Kita bisa lihat sini net feed forward net. Nah, itu kenapa saya masukkan 10? Karena di sini kita akan membuat feed forward neural network dengan satu hidden layer yang memiliki spion neuron. Kenapa saya masukkan 10 di situ. Lalu kita akan training neural network tersebut. Nah, kita masukkan net tr, train, net extract, dan yrec. Nah, fungsi ini itu hanya untuk training neural network menggunakan input data alias extract, bisa dilihat, lalu dengan value target alias output, yaitu yrec. Ini akan mengadjust weight dan bias dari neural network untuk mengurangi atau setidaknya meminimalisir error yang terjadi antara value yang kita prediksi alias yang kita mau dengan value yang sebenarnya yang kita ambil dari pengambilan data. Lalu kita akan memprediksi pH value menggunakan ANN yang telah di training. Itu kita masukkan saja ypred sama dengan net extract. Nah, setelah networknya kita train, garis ini akan mengenerate sebuah prediksi. Nah, prediksinya ini adalah ypred untuk input data yang kita masukkan, yaitu extract menggunakan train network. Kenapa itu kita masukkan net? Lalu kita akan mengkalkulasikan root mean square error atau RMSI. Kenapa kita melakukan root mean square error? Ini hanya untuk mengevaluasi performa dari model regresi kita. Lalu kita masukkan RMSI equals SQRT min ypred yrec minus yrec
times 2. Pangkat 2. Nah, ini akan menghitung atau mengukur rata-rata magnitude dari prediksi error yang kita buat dengan membandingkan value yang kita prediksi, yaitu ypred, dengan value sebenarnya atau yreg. Untuk ypred minus yreg ini hanya akan mengkalkulasi perbedaan atau error antara value yang kita prediksi dengan data sebenarnya dari pH value yang kita ambil. Lalu kita min dan pangkat 2 ini hanya untuk menghindari value yang negatif dari rata-rata squared errornya, atau rata-rata dari pangkat 2 dari errornya tersebut. Lalu kita display menggunakan fprintf dari value RMS tersebut dengan kita format menjadi 4 tempat desimal berbeda-beda. Lalu kita, setelah semua yang kita dapat, kita memerlukan sebuah visualisasi supaya dapat membaca dan memahami hasil dari prediksi tersebut lebih mudah. Nah, di sini kita memiliki kode ini yang telah saya buat. Ini akan saya buat menjadi dalam bentuk line width supaya kita bisa melihat lebih jelas perbedaan dari pH value yang kita prediksi dengan hasil yang sebenarnya yang kita ambil dari lokasi pengambilan data. Jadi hasilnya seperti ini, bentuknya dalam bentuk line width. Nah, yang berwarna merah itu adalah prediksi data yang kita inginkan atau bisa dibilang pH level yang optimal. Lalu yang line biru adalah pH data yang kita ambil dari lokasi dari sampel-sampel air yang kita ambil sebenarnya, alias data sebenarnya. Seperti yang bisa dilihat, masih banyak yang berada dalam interval value yang kita prediksi, alias semua yang berada di bawah interval prediksi tersebut, data tersebut adalah air yang potability-nya aman, alias bisa dikonsumsi oleh manusia. Lalu masih banyak juga yang berada di luar atau bahkan kurang dari potability yang kita prediksi atau potability yang optimal. Jadi masih banyak juga yang masih belum aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya, dari lebih dari 3.000 sampel tersebut ada beberapa yang pH levelnya cukup untuk keamanan pengkonsumsian oleh manusia, dan ada beberapa yang kurang atau bahkan lebih, dimana bisa berbahaya atau memiliki efek samping yang kurang mengenakan untuk manusia setelah dikonsumsi. Jadi seperti itu untuk regresi. Lalu kita masuk ke bagian klasifikasi untuk ANN. Jadi skrip yang telah saya tulis adalah seperti tersebut. Nah, kita lakukan hal yang sama, yaitu memberikan data kita, lalu splitting data. Dan untuk splitting data ini, untuk X class dan Y class, kita mengambil semua feature kecuali untuk potability. Karena di klasifikasi ini kita ingin langsung supaya mempermudah orang untuk melihat mana sampel air yang bisa dikonsumsi, kita langsung ke faktor, yaitu potability. Jadi kita mengambil semua feature atau semua faktor kecuali potability, di mana akan sepanjang 1 hingga 9 kolom. Ya. Lalu kita akan membuat sebuah klasifikasi, kita akan membuat neural network untuk klasifikasi. Ya, bisa kita sebut net class pattern net 10. Pattern net ini, fungsi ini itu hanya membuat satu hidden layer untuk network ini yang memiliki 10 neuron. Ya, oleh karena itu saya masukkan 10. Nah, hidden layer ini akan mengcapture relasi yang nonlinear dari input, fitur-fitur input dan output label, supaya kita bisa tahu whether or not sampel air tersebut
itu bisa dikonsumsi atau tidak, alias bisa potable atau tidak potable, seperti itu. Lalu kita akan mentraining neural network. Nah, kita langsung masukkan saja, yaitu net class, tr class, train, net class, x class, dan y class. Ya, ini sama seperti regresi, hanya untuk mentraining neural network untuk classification. Nah, training ini akan adjust weight dan bias dari networks untuk tadi mengurangi error antara hasil prediksi dengan data sebenarnya. Nah, setelah itu kita akan membuat prediksi menggunakan INN yang telah training tadi. Jadi setelah training, line ini akan membuat sebuah prediksi untuk masalah classification menggunakan train neural network tadi. Nah, kita masukkan tadi net class dalam kurung x class itu fungsinya untuk melanjutkan input data, yaitu x class, melalui neural network yang kita training tadi untuk memprediksi potability sampel-sampel air tersebut. Nah, network output ini kan kita lihat tadi data tersebut itu antara 0 dan 1, ya kan? Dan 0 ini artinya tidak potable atau tidak aman untuk konsumsi manusia, lalu 1 itu potable alias bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi ini akan lebih mempermudah machine learning ini untuk mengklasifikasi tiap sampel-sampel air tersebut. Apakah sampel air tersebut potable atau tidak potable, seperti itu. Nah, lalu kita akan mengumpulkan semua hasil prediksi tersebut untuk menjadi output berbentuk binary alias 1 atau 0, ya kan? Lalu kita masukkan saja jadi x class pred binary round untuk mengumpulkan y class pred. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, karena y class ini memiliki probabilitas yang bisa kita prediksi, yaitu antara 0 atau 1, kita mengumpulkan mereka untuk kita ukur ke integer paling dekat, yaitu 0 atau 1, untuk menghasilkan klasifikasi akhir, ya kan? Supaya kita bisa menghasilkan klasifikasi yang lebih exact, supaya tidak menumbuhkan sebuah confusion atau kebingungan dalam proses klasifikasi potable air ini. Nah, sekarang kita harus memastikan bahwa confusion matrix ini menggunakan dimensi yang benar. Jadi kita tulis ini x class transport y class hingga bagian ini if size hingga n ini. Jadi plot confusion itu membutuhkan label-label yang data asli hingga yang data yang kita prediksi untuk memiliki dimensi yang sama alias row vector, kita bisa bilang. Nah, blok ini memastikan untuk kedua target value, yaitu y class dan hasil prediksi value-nya yaitu y class pred binary, untuk memiliki shape yang sama, ya, matching shape. Nah, seperti kita bisa lihat y class transpose equals y class itu supaya y class-nya kita bisa ubah menjadi sebuah row vector. Kita lakukan yang sama juga untuk y class pred binary transpose equals y class pred binary untuk mengcopy binary value yang kita prediksi, yaitu ya tadi y class pred binary, menjadi variabel baru, yaitu y class pred binary transpose. Nah, yang if ini itu hanya untuk pengecekan transposisi dan dimensi dari value-value tadi, supaya jika mereka tidak sama,
value yang kita prediksi akan ditranspose untuk memastikan dimensinya tetap sama dan konsisten. Seperti itu. Nah, sekarang kita memiliki semua data klasifikasi tersebut, kita tinggal plotting atau kita harus mempresentasikan semua data klasifikasi tersebut secara visual. Nah, jadi kita langsung aja figure, plot confusion, categorical, karena kita harus membuat mereka menjadi kategori supaya lebih mudah dibaca. Y class transpose, categorically, Y class perpendicular transpose, lalu kita jadikan title yaitu portability classification. Jadi hasil dari plotting ini akan menjadikan beberapa klasifikasi, yaitu true positif, atau kita sebut sebagai, atau kita nilai sebagai pengklasifikasian yang benar sebagai air yang potable atau bisa dikonsumsi. Lalu true negatif alias pengklasifikasian yang benar sebagai not potable atau tidak bisa dikonsumsi. Lalu false positif atau pengklasifikasian yang salah sebagai potable atau tidak atau bisa dikonsumsi. Atau false negatif atau pengklasifikasian yang salah untuk air yang not potable atau tidak bisa kita konsumsi. Nah, lalu saat kita run, kita akan mendapatkan grafik atau presentasi visual ini dalam bentuk menghasilkan kotak-kotak, ya, atau confusion matrix lah. Kita lihat row sebagai vektor. Jadi yang hijau ini adalah pengklasifikasian yang benar bahwa air tersebut bisa dikonsumsi atau potable, dan kita bisa lihat itu ada lebih dari 1000, yaitu 1187 alias 59% dari data yang kita ambil. Lalu kita melihat banyak juga yang lain dari klasifikasi tersebut yang secara klasifikasinya benar tapi tidak potable, atau juga yang klasifikasinya salah tapi potable. Kita lihat ada beberapa ini, ada 1%, ada yang 2%, ada yang 60%, ada yang 40%, seperti itu. Jadi dari tabel ini atau vektor ini, row vektor ini, kita bisa melihat pengklasifikasian beberapa dari bodies atau sampel-sampel air yang kita ambil itu potable atau tidak. Ya, jadi seperti itu. Lalu untuk ini kita akan membuat script lagi untuk regresi, tapi kita harus modify secara topologi. Jadi script yang saya buat modifikasinya adalah seperti berikut. Jadi kita lakukan hal yang sama, yaitu kita loading datasetnya seperti tersebut. Nah, lalu kita akan membuat topologi yang pertama dengan 20 neuron menggunakan transit transfer function. Jadi kita lihat network 1 forward net 20, network 1 layer 1 transfer function transit. Jadi untuk apa ini? Jadi kita akan membuat neural network pertama yang memiliki 20 neuron dalam satu hidden layer dan menggunakan transit transfer function untuk hidden layer tersebut. Jadi untuk transit tadi itu fungsinya adalah untuk menjabarkan semua input value antara negatif 1 dan 1 untuk supaya networknya itu bisa mempelajari data tersebut secara yang berelasi secara non-linear, seperti itu. Nah, sekarang kita dengan ANN tadi, kita akan mentraining ANN pertama tersebut, yaitu dengan ini network first, network 1, dan training red 1, train, network 1, extract, yrect. Untuk apa ini? Itu untuk line ini untuk mentrain neural network pertama, alias network 1, menggunakan fitur inputnya yaitu extract dan target pH value yaitu yrect.
Nah, setelah itu kita akan membuat ANN topologi yang kedua, yaitu menggunakan 15 dan 10 neuron, tapi ini akan menggunakan logic dan Purellin transfer function. Oke, jadi kita lihat netrek 2, feed forward net 15 dan 10 itu untuk menggunakan dua hidden layer yang memiliki 15 dan 10 neuron masing-masing. Oke, setelah itu kita masukkan netrek 2 layer 1 transfer function logic dan netrek 2 layer 2 transfer function equals Purellin. Untuk yang pertama itu akan memiliki transfer function logic, yang kedua memiliki transfer function Purellin. Logic ini transfer functionnya itu akan diaplikasikan untuk hidden layer yang pertama. Itu akan menjabarkan input itu dalam range 0 hingga 1. Nah, jadi ini tuh sebenarnya logic ini tuh lebih sering digunakan saat klasifikasi atau regresi tersebut memerlukan sebuah non-linearity. Lalu untuk Purellin transfer function ini itu diaplikasikan untuk hidden layer yang kedua. Nah, ini tuh akan mengoutputkan value yang secara langsung proporsional terhadap inputnya. Nah, jadi ini akan lebih mudah digunakan untuk ANN yang regresi. Nah, lalu kita akan mentraining untuk ANN yang kedua, yaitu ya ini netrek 2, train, netrek 2, xrec, dan yrec. Jadi ini untuk mentraining neural rec yang sudah dimodifikasi secara topologi, yaitu yang menggunakan dua hidden layer dengan menggunakan input feature dan targetnya yaitu pH value. Lalu kita akan membuat prediksi menggunakan ANN yang pertama yang memiliki 20 neuron dan transic transfer function. Kita lihat aja, kita masukkan yrec prediction 1 equals netrek 1 xrec. Nah, ini menggunakan ANN yang pertama yang telah kita training, yaitu netrek 1, untuk memprediksi pH value dari input data, untuk input datanya. Ya. Nah, prediksi ini nantinya akan kita bandingkan dengan data aslinya yang kita ambil dari sampel-sampel air tersebut untuk mengevaluasi performa dari machine learning prediksi ini. Nah, lalu kita akan mengkalkulasi RMSE atau root mean square error tadi untuk ANN yang pertama. Nah, kita bisa masukkan seperti tadi, sama seperti tadi. Nah, lalu kita mau prediksi lagi untuk ANN yang kedua yang memiliki dua hidden layer yang memiliki 10 neuron dan 15 neuron yang menggunakan logic dan Purellin transfer function. Ya, kita lakukan hal yang sama. Ini bakal mengkalkulasi RMSE untuk ANN yang kedua prediksinya. Nah, setelah kita membuat prediksi dari kedua ANN kita dan mengkalkulasi RMSE untuk kedua ANN kita saatnya untuk memplotting pH value dengan pH value prediksi dengan pH value dataset yang kita pilih atau dataset sebenarnya. Kita lakukan 2 kali untuk ANN yang pertama dan ANN yang kedua. Untuk ANN yang pertama seperti berikut, ya. Ini akan sama seperti regresi yang tanpa modifikasi topologi tadi. Ya, lalu kita lakukan juga untuk ANN yang kedua. Nah, dua ini akan menghasilkan hasil yang berbeda dan kita akan bisa melihat hasil tersebut dengan modifikasi topologi. Jadi jika kita run akan menghasilkan, nah kita akan menghasilkan ini untuk yang 20 neuron dengan transic transfer function dan untuk yang 15 dan 10 neuron dengan logic dan Purellin transfer function. Dua ini memiliki hasil yang sedikit berbeda. Untuk yang 20 neuron memiliki interval pH yang aman itu yang lebih sempit. Namun yang
15 dan 10 neuron dengan logistic dan pure lane transfer function ini memiliki interval pH value yang aman itu atau pH value yang diprediksi dengan interval yang lebih lebar. Jadi untuk yang 20 neuron itu lebih sedikit data yang kita miliki yang masuk dalam pH value yang aman, alias aman untuk konsumsi manusia. Jadi sampel air yang masuk ke potability untuk prediksi pH value-nya itu lebih sedikit yang masuk. Tapi untuk yang 15 dan 10 neuron, potability pH value-nya yang masuk ke interval pH value yang aman itu lebih banyak. Ya. Nah, lalu kita lakukan saja hal yang sama untuk classification, untuk ANN yang klasifikasi. Lalu kita modifikasi secara topologi. Jadi kita lakukan yang sama, kita masukkan dataset kita split datanya. Lalu kita lakukan yang sama, yaitu kita masukkan ANN topologi pertama dengan 20 neuron dengan transit transfer function sama seperti tadi, kita train, lalu kita buat second dengan satu ANN dengan topologi modifikasinya dengan 10 neuron dan 15 neuron logistic dan pure lane transfer function, hal yang sama. Lalu kita train ANN yang kedua, lalu kita lakukan prediksi lagi sama. Lalu setelah kita melakukan prediksi, kita lakukan pengkoreksian dimension supaya dimensinya itu sama. Kita lakukan seperti klasifikasi yang biasa, ya. Kita Y class transpose 1 equals Y class sama seperti yang pertama. Lalu setelah itu kita baru plotting confusion matrixnya untuk ANN yang pertama, ya seperti berikut: figure pot confusion categorical yang untuk Y class spread binary transpose 1, ya. Kita kasih judul confusion matrix for antropologi 1. Ya, ini yang 20 neuron dan transit confusion function. Kita lakukan hal yang sama, yaitu plotting untuk confusion matrix untuk AN yang kedua. Kita lakukan satu aja, cuman kita menggunakan Y class transpose 2. Nah, jika ini kita run, nah kita akan mendapatkan dua klasifikasi yang berbeda, yaitu untuk yang topologi modifikasi ANN yang pertama yang memiliki 20 neuron dan transit transfer function, itu jika kita lihat memiliki jumlah sampel air yang lebih sedikit juga yang masuk ke klasifikasi air yang potable, ya. Kita memiliki 1026 untuk yang correctly predicted water is potable atau bisa dikonsumsi, dibandingkan dengan AN topologi 2 yang memiliki 15 neuron, 10 neuron logistic dan pure line transfer function itu memiliki 1133 sampel air yang masuk ke kategori correctly predicted water is potable, ya. Jadi kita bisa konklusikan untuk yang topologi yang memiliki 2 neuron, yang 15 neuron dan 10 neuron itu yang memiliki logistic dan pure lane transfer function itu bakal lebih memiliki interval klasifikasi yang water potable atau water yang aman untuk konsumsi manusia itu lebih besar, alias data yang kita ambil dari sampel-sampel air yang kita ambil itu akan lebih banyak yang masuk ke klasifikasi lebih aman di AN topologi yang kedua. Namun untuk topologi yang pertama yang memiliki 20 neuron dan transit transfer function akan memiliki klasifikasi yang lebih sempit untuk water yang potable. Jadi data yang kita ambil dari sampel-sampel air akan lebih sedikit yang masuk ke klasifikasi air yang lebih aman. Jadi ya, seperti itu. Baik, jadi kita sudah melakukan ANN secara regresi dan ANN klasifikasi. Lalu kita juga memodifikasi skrip kita untuk
topologi untuk tiap ANN tersebut yang regresi dan klasifikasi. Selain itu, kita juga sudah melakukan evaluasi performa menggunakan root mean square error alias RMSE. Jadi kiranya sekian dari saya untuk pengerjaan tugas akhir UTS dasar IoT dan AI ini. Sekian, terima kasih.